Penolakan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua RI, Soeharto, terus terjadi. Kali ini gerakan masyarakat Adili Soeharto menggelar aksi di depan Kementerian Kebudayaan Jakarta Pusat. Dalam aksinya mereka menuntut penghapusan nama Soeharto sebagai daftar calon pahlawan nasional. Peserta aksi menilai pernyataan Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Penghargaan dan Tanda Jasa Fadlizon atas pemenuhan syarat nama Soeharto dalam pemberian gelar pahlawan sangat melukai semangat reformasi yang telah diperjuangkan. Pertama, kami menuntut nama Soeharto itu dihapuskan dari usulan 40 nama yang sudah masuk dalam Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dan tuntutan yang kedua, kami mendesak pemberian gelar pahlawan ini harus jauh dari unsur politisasi. Artinya, pemberian gelar pahlawan juga harus dihindarkan dari unsur-unsur politik dan juga harus dapat diberikan kepada sosok-sosok yang kurang lebih tidak kontroversial. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon kembali memastikan 49 nama memenuhi syarat mendapatkan gelar pahlawan termasuk Soeharto. Soeharto dianggap memenuhi syarat usulan masyarakat dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Ya, nanti kita lihat lah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Usulan Soeharto dan 9 nama lain untuk mendapat gelar pahlawan rencananya akan diputuskan pemerintah sebelum Hari Pahlawan 10 November. Tim Liputan Kompas TV. Semakin ramai seruan penolakan Soeharto menjadi pahlawan nasional jelang Hari Pahlawan 10 November. Karena pemerintah bilang Soeharto memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan nasional. Kita ulas bersama Wakil Koordinator Kontras yang juga perwakilan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto, Andri Yunus. Selamat pagi Mas Andri. Pagi Mas Mario, pagi sahabat Kompas. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan juga sudah bersama kita sebenarnya Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia Idris Laena, tetapi masih bermasalah komunikasi. Nanti kita akan terhubung dengan beliau. Pertanyaan pertama saya ke Mas Andri terlebih dahulu. Mas Andri, bagaimana Anda melihat bahwa masyarakat sipil menguat? Beberapa dialog diskusi dilakukan dalam beberapa hari ini untuk menolak Soeharto mendapatkan gelar pahlawan. Ada apa sebenarnya alasan itu dan apa kabar yang Anda sudah dengar di 10 November nanti? Apakah betul akan tetap dimasukkan Soeharto sebagai pahlawan nasional atau bagaimana? Baik Mas Mario, terima kasih sebelumnya. Kami mendapatkan memang informasi sebagaimana yang 2 atau 3 hari lalu disampaikan oleh Fadlizon bahwa hampir 40 nama telah memenuhi syarat untuk diberikan gelar anugerah pahlawan dan salah satunya adalah Soeharto. Mengenai kapan akan kemudian diberikan gelar dan apakah tanggal 10 akan disematkan gelar itu, kami belum mendapatkan informasi. Tapi yang pasti Mas Mario, sebelum kemudian tanggal 10, penolakan yang tidak hanya oleh Kontras, oleh Koalisi Gemas lakukan, itu telah berlangsung secara masif. Dan penolakan tersebut bukan dilakukan tanpa dasar, bukan hanya opini belaka, namun juga melihatkan bagaimana argumentasi yang kami sampaikan itu berdasarkan bukti-bukti dan bahkan fakta hukum. Misal dalam konteks bahwa Soeharto merupakan terduga penjahat kemanusiaan, pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia, itu bisa kita lihat dari dokumen lembaga negara yang dikeluarkan oleh Komnas HAM pada tahun 2023, yang mana pada saat itu Komnas membentuk tim kajian pelanggaran HAM berat di era Soeharto. Tidak hanya ada 9 kasus pelanggaran berat HAM, ada peristiwa 6566 yang kemarin sayangnya disanggah oleh Fadlizon yang menurut kami itu keluar dari tugas dan wewenang sebagai Dewan GTK yang semestinya tidak ada urusannya dengan proses pro justisia atau penegakan hukum. Jadi ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi di era Soeharto dan sampai dengan saat ini tidak ada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban termasuk pemulihan terhadap para korban. Oke.
Oke, bagaimana Anda melihat bahwa ada alasan atau pendapat yang pro bilang semua manusia pasti punya kesalahan lah, tapi mereka punya jasa besar bagi Indonesia sebenarnya. Menurut Anda seperti itu atau bagaimana? Mas Mario, Ya. menurut kami adanya korban jiwa selama era Orde Baru berkuasa dan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan jasa apapun. Korban harus diberikan keadilan dulu, faktanya harus diungkap di pengadilan, dan kemudian negara menjamin tidak terjadinya peristiwa serupa. Saya rasa itu lebih substantif ketimbang kemudian menyematkan Soeharto sebagai pahlawan begitu. Jadi tidak bisa disandingkan antara jasa yang dia lakukan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak pernah diselesaikan, diseriusi oleh negara hingga saat ini. Oke. Sebelum saya lanjut, Mas Andri, Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia Idris Laena sudah bergabung kembali bersama kita. Pak Idris, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Idris. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Pak Idris. Ini sudah bergabung juga bersama kita Mas Andri Yunus, Wakil Koordinator Kontras yang juga perwakilan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto. Pak Idris, saya tadi sudah berbincang dengan Mas Andri yang di mana teman-teman koalisi ini menolak betul pengusulan gelar pahlawan bagi Pak Harto. Menurut Anda, kalau Anda ada di pihak mana? Setuju Pak Harto diberikan gelar pahlawan atau sebenarnya tidak? Oke, jelas sangat setuju ya. Sangat setuju untuk memberikan gelar maksudnya? Sangat setuju pemberian gelar. Kenapa? Jadi begini, pertama kita harus tahu duduk persoalan dulu mengenai masalah Pak Harto ini. Ya. Jadi betul ya, bahwa Pak Harto ini beberapa kali diajukan permohonan untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Ya. Namun ya, saya ingin memberikan urut-urutannya. Persoalan utama yang selama ini kita hadapi memang karena adanya TAP MPR nomor 11. TAP MPR nomor 11 itu yang mengatur tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Ya. Jadi itu yang menghambat Pak Harto selama ini. Nah, tetapi harus kita ingat bahwa TAP MPR nomor 1 telah sudah menghapus itu. TAP MPR itu nomor 1 telah mengatur bahwa ada 6 TAP, 6 kategori TAP. TAP yang dinyatakan tidak berlaku, TAP dinyatakan masih berlaku, tapi ada juga TAP MPR yang dinyatakan apabila sudah dibentuk undang-undangnya, maka dengan sendirinya TAP MPR nomor 11 itu sudah tidak berlaku lagi. TAP MPR nomor 11 memang betul menyebutkan nama Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto. Tetapi ketika TAP MPR nomor 1 diterbitkan yang menyatakan jika sudah dibentuk undang-undangnya, maka dengan sendirinya TAP MPR nomor 11 sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah TAP MPR, ada 4 undang-undang yang mengatur tentang mengenai pemberantasan korupsi, kolusi dan seterusnya. Termasuk tentu KPK misalkan. Nah, jadi itu yang menghambat sekian lama. Ya. Nah, yang kedua, masalah Pak Harto ini harus tahu kita. Harus tahu sejarah. Beliau sudah pernah diadili, sudah pernah dilakukan pemeriksaan, dan beliau melaksanakan layaknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Sudah selesai. Ketika itu, Kejaksaan Agung telah menerbitkan SKP 3, Surat Keterangan Pemberhentian Penyelidikan. Sebagai warga negara, semua sudah dilakukan oleh Pak Harto. Jadi, tidak ada lagi yang bisa menghambat. Kemudian, tahun 2024 yang lalu, saya Ketua Fraksi Golkar MPR Republik Indonesia. Ya. Saya saat itu, kami mengajukan surat kepada MPR, minta keterangan. Bagaimana status Presiden Soeharto, kemudian Bung Karno, kemudian Abdurrahman Wahid, tiga-tiganya clear, sudah diberikan surat oleh MPR Republik Indonesia bahwa ketiga-tiganya sudah selesai dilaksanakan. Artinya tidak ada lagi secara kendala administratif maupun secara hukum. Mengenai apa yang diributkan ini kan soal katanya melanggar HAM. Saya selalu menantang siapapun yang tunjukkan kepada saya institusi apa yang punya otoritas untuk menentukan seseorang melanggar HAM atau tidak, baik internasional maupun nasional, yang pernah menerbitkan keputusan tentang Pak Harto sebagai pelanggar HAM. Tidak ada. Semua karena katanya oleh seseorang, oleh kemudian LSM, oleh lembaga-lembaga.
Saya ingin mengatakan bangsa kita ini bangsa pemaaf. Kita jangan menjadi bangsa pendendam. Oke, Bangsa kita sudah seharusnya. Pak Idris, oke, kita harus berpikir bagaimana menyatukan anak bangsa kita. Oke, Pak Idris, Kira-kira itu begitu. salah Terima satu kasih. untuk yang HAM, tapi yang soal korupsi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andri, saya akan bacakan. Merujuk laporan Transparansi Internasional pada 2004, Pak Harto ditempatkan sebagai pemimpin paling korup di dunia dengan estimasi penggelapan dana publik mencapai 15 miliar sampai 35 miliar dolar AS. Menurut Anda ini pun juga tidak terbukti walaupun sudah ada laporan Transparansi Internasional ini? Tidak ada. Tidak pernah bisa menjadi hukuman. Jadi kalau hanya lembaga ini, lembaga itu, dan seterusnya, ketika tidak ada putusan yang mengikat, putusan mengikat oleh otoritas hak untuk menerbitkan itu, yang menentukan itu, saya kira kita tidak bisa. Kita ingat masa Pak Harto, Pak Bung Karno. Bung Karno juga mengalami hal yang sama. Sebagai pahlawan nasional, beliau mengabdi memerdekakan bangsa ini juga ditolak. Makanya rakyat itu menilai bahwa begini, ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, kita tidak menghakimi. Kita menentukan seseorang diberikan penghargaan atau tidak, jika ternyata kontribusinya, pengabdiannya lebih besar dibanding, saya kira siapapun yang di dunia ini tidak melakukan kesalahan. Oke, saya ke Mas Andri. Pengabdiannya lebih besar Oke, Pak Idris. kesalahannya, kenapa tidak begitu? Oke, Pak Jadi Idris. harus kita berikan penghargaan. Oke, Pak Idris, saya ke Mas Andri untuk menanggapi apa yang Anda sampaikan bahwa tidak ada lembaga yang menentukan atau memberikan legitimasi yang secara jelas. Satu, soal pelanggaran HAM, dua juga soal korupsi. Menurut Anda bagaimana? Ya Mas Mario, begini, pertama saya ingin komentari dulu mengenai TAP MPR 11 yang menyebutkan secara eksplisit soal KKN. Dalam catatan dan penelaahan kami, TAP MPR 11 itu tetap berlaku dengan sampai terbentuknya undang-undang, dan berdasarkan hasil pengecekan kami dalam rapat dalam risalah sidang paripurna MPR 2019-2024, itu TAP MPR tidak pernah dicabut karena memang berdasarkan peraturan MPR nomor 1 2019, MPR tidak lagi memiliki kewenangan apapun yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum seseorang. Jadi TAP MPR itu masih berlaku, artinya secara moral dan substantif itu harus dilaksanakan. Yang mana berarti bahwa mandat mengenai segera diselesaikannya persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme itu harus terus dilakukan sampai kemudian itu selesai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya tadi sudah singgung di awal Pak Idris, bahwa saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Soeharto sebagai pelanggaran HAM. Itu semestinya negara itu menindaklanjuti tim kajian Komnas HAM soal pelanggaran HAM berat di era Soeharto. Ada 9 kasus yang sampai saat ini tidak ditindaklanjuti oleh negara, oleh Komnas HAM, Kejaksaan, dan seterusnya. Dan itu kemudian terjadi karena ada impunitas. Bagaimana terduga pelanggar hak asasi manusia duduk dalam pemerintah atau kekuasaan, hingga kemudian membuat pengadilan HAM itu menjadi tidak terlaksana. Artinya, kami menyayangkan sebetulnya mengapa kemudian hal paling substantif menurut kami mengenai penyelesaian proses pelanggaran HAM itu tidak diselesaikan, dan justru di tengah situasi seperti ini memaksakan Soeharto yang diduga sebagai pelanggar hak asasi manusia yang berat itu diberikan gelar pahlawan. Oke, Anda mau bilang bahwa sebenarnya walaupun tidak ada legitimasinya, tapi kejadiannya ada, begitu ya? Betul, fakta hukumnya ada, Mas Mario. Ya. Oke, saya ke Pak Idris. Pak Idris masih tergabung bersama kita ya? Ya. Pak Idris, seperti yang dikatakan oleh Mas Andri, oke, walaupun tidak legitimasi, tapi kejadian Anda dilihat dari bagaimana beberapa aksi. Salah satunya ini aksi Kamisan yang terus-menerus terjadi di depan istana. Karena merasa bahwa ya ini adalah salah satu pelanggaran HAM berat dan Pak Harto diminta untuk bertanggung jawab. Salah satu yang diminta untuk bertanggung jawab. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi Mas Andri, saya luruskan ya. TAP MPR nomor 11 itu mengatur tentang pemerintahan yang bersih, bebas KKN. Di dalam TAP MPR nomor 1, tadi nomor MPR 11,
Sekarang TAP MPR nomor 1 itu mengatur bahwa TAP MPR nomor 4 MPR berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Artinya ketika ada undang-undang sudah terbentuk, maka TAP MPR nomor 11 dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah ada 4 undang-undang yang terbit setelah itu. Oke, itu pertama. Kemudian kami 2024, kami itu termasuk saya sebagai ketua fraksi, karena menandatangani suratnya saya, meminta kepada MPR penjelasan terkait tahap ini. Tahap MPR, ya. Nomor 11 ini. Penjelasannya adalah ditandatangani oleh semua fraksi di MPR Republik pada saat itu, yang mengatakan bahwa mengenai persoalan Pak Harto ini sudah selesai. Jadi secara administratif, hukum sudah selesai dilaksanakan. Itu penjelasannya. Nah, yang kedua, saya mengatakan banyak sekali lembur mengatakan Pak Harto melanggar HAM. Ya. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi seseorang karena katanya, karena lembaga, karena organisasi. Tetapi kita harus betul-betul berdasarkan lembaga yang punya otoritas untuk itu. Ada HAM internasional. Kita tahu misalkan presiden yang melakukan pelanggaran itu diadili di Den Haag. Tetapi tidak pernah. Karena kenapa? Memang tidak ada pelanggaran yang terlalu serius untuk kemudian harus dibawa ke sana. Itu pertama. Yang kedua, ini yang saya ingin katakan. Tidak ada satu putusan di dalam negeri maupun di luar negeri yang pernah memutuskan mengenai terkait status sebagai pelanggar HAM. Jadi kita Oke, sepertinya masih ada masalah. Kita harus menyatukan anak bangsa agar ke depan kita menjadi bangsa yang pemaham. Pak Idris, saya simpulkan aja. Pak Idris, berarti Anda mau bilang bahwa walaupun ada aksi-aksi yang terjadi, Pak Idris, walaupun Anda mau bilang bahwa walaupun ada aksi-aksi yang terjadi selama ini, tapi selama belum ada legitimasinya, belum ada ini, tetap jangan katanya-katanya ya. Iya, aksi semuanya, ya aksi biasa saja, banyak yang terjadi aksi-aksi. Tapi kalau kita melakukan misalkan, atau kita melakukan survei, saya kira rakyat Indonesia mengendaki Pak Harto jadi pahlawan nasional. Oke, saya ke Mas Andri. Mas Andri, bagaimana Anda bilang? Jangan katanya saja, harus ada yang memutuskan ini. Apa yang menguatkan Anda dari teman-teman di koalisi agar nantinya bisa ini dikuatkan seperti yang Anda dan teman-teman inginkan? Ya, satu, selain dokumen kajian tahun 2003 yang diterbitkan oleh Komnas HAM, kami dari Koalisi Gemas telah mengirimkan hampir 2.000 lembar bukti kejahatan kemanusiaan yang terjadi di era Soeharto. Itu kami sudah serahkan sejak pertengahan tahun lalu yang ditujukan kepada Kementerian Kebudayaan dan Fadlizon sebagai Ketua GTK. Tapi hal itu kemudian tidak direspon sampai saat ini. Yang kedua, ketika kemudian tadi Pak Idris bilang, ada dukungan atau survei publik penolakan Soeharto. Satu. Yang kedua, ada 500 individu dan organisasi masyarakat sipil yang mengirimkan surat desakan terbuka kepada Dewan GTK untuk membatalkan pemberian gelar pahlawan Soeharto. Bahkan seminggu terakhir, beberapa warga sipil mulai dari akademisi, gerakan perempuan, gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan anti korupsi itu mengadakan kegiatan mulai dari konferensi pers hingga pengiriman surat terbuka terkait penolakan gelar pahlawan Soeharto, dan itu menunjukkan bagaimana masifnya publik berdasarkan isu yang mereka kerjakan itu bermuara pada satu poin penting, bahwa Soeharto tidak hanya melakukan kejahatan terhadap HAM, namun juga melakukan penundukan terhadap gerakan perempuan, kemudian melakukan tindakan korupsi, melakukan kejahatan lingkungan, yang mana itu dilihat oleh berbagai lapisan masyarakat sipil. Ketika kemudian Soeharto diberikan sebagai gelar pahlawan, maka kejahatan-kejahatan itu dianggap tidak ada. Maka kejahatan-kejahatan itu dianggap diputihkan. Dan Soeharto jadi pahlawan adalah simbol impunitas paling sempurna. Dan oleh karena itu, kami tetap menolak Soeharto sebagai pahlawan.
Oke, Anda mau bilang bahwa sebenarnya Soeharto tokoh penting, tapi untuk pahlawan tunggu dulu sebenarnya. Bagi kami bukan pahlawan Soeharto. Oke, saya ke Pak Idris kembali. Pak Idris, bahwa selain survei dari Mas Andri juga, ini ada petisi-petisi yang muncul bahwa suara masyarakat yang menolak Pak Harto diberikan gelar pahlawan. Ada juga petisi-petisi masyarakat, kesaksian masyarakat ini. Bagaimana Anda melihatnya juga? Ya, begini, kalau bicara pro kontra itu biasa. Ya. Tapi saya baru mendarat ya dari luar negeri, dari umroh. Ini saya baca banyak sekali lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang telah menyatakan sangat mendukung pemberian penghargaan kepada Presiden Soeharto. Termasuk lembaga kami. Satker Ulama Indonesia itu jutaan orang yang menjadi anggotanya. Jadi kalau kita mau bicara begitu, petisi, segala macam, saya kira tidak apa-apa. Itu kita menghargai setiap demokrasi. Negara kita demokrasi. Negara demokrasi. Tetapi kemudian kita berikanlah kepada pemerintah untuk berpikir secara jernih bahwa ketika akan memberikan penghargaan kepada anak bangsa, ya intinya bagaimana kita menyatukan bangsa kita ke depan. Menjadi bangsa yang pemaaf, tidak ada dendam bersejarah, karena kalau semua mau diungkit, saya kira banyak sekali persoalan. Tetapi rakyat kita, bangsa yang pemaaf. Begitu. Oke, saya kembali ke Mas Andri. Mas Andri, kalau memang pada akhirnya tanggal 10 November ya kalau tidak salah, Pak Harto ini, jika nantinya diberikan gelar pahlawan, apa yang akan dilakukan oleh koalisi? Ya, tentu kami akan melakukan penelaahan, Mas Mario. Perlu kami sampaikan bahwa kami menilai ada ketidakkonsistenan sebetulnya selama proses pemberian gelar pahlawan ini dilakukan oleh pemerintah, mulai dari tahap pengajuan dari daerah sampai kemudian ke tingkat pusat. Misal, klaim bahwa Soeharto diusulkan oleh pemerintah Jawa Tengah. Kami menemukan pernyataan media Gubernur Ahmad Lutfi pada medio April menyebut bahwa tidak mengetahui soal usulan mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan dari Provinsi Jawa Tengah. Itu satu. Yang kedua, menurut kami mengenai syarat. Bagaimana kemudian syarat umum dan khusus yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang GTK, ada beberapa yang tidak dipenuhi. Satu, mengenai memiliki integritas moral dan keteladanan. Menurut kami tidak ada. Keduanya dipenuhi oleh Soeharto. Kemudian syarat mengenai berkelakuan baik. Kita tahu bahwa selama 32 tahun era Orde Baru banyak sekali menunjukkan dan menggunakan politik kekerasan yang represi dan menggunakan pendekatan keamanan melalui angkatan bersenjatanya. Saya rasa itu tidak mencerminkan bagaimana kemudian Soeharto memiliki integritas moral dan keteladanan, termasuk juga berkelakuan baik. Jadi dari hal itu kami menilai dan mengkaji ada beberapa hal yang kemudian menyalahi prosedur dan bahkan tidak memenuhi syarat. Ada hak bagi warga negara untuk kemudian menggunakan langkah-langkah hukum sebagai mekanisme komplain, tapi kami menekankan bahwa hak untuk komplain itu tidak perlu kami gunakan sepanjang negara, seperti yang Dewan GTK tidak memaksakan Soeharto menjadi pahlawan. Itu, Mas Mario. Saya terakhir ke Pak Idris. Pak Idris, closing statement-nya terkait dengan pemberian gelar pahlawan ini 10 November kabarnya akan dilakukan. Halo Pak Idris, singkat saja Pak Idris. Terakhir closing statement-nya terkait dengan pemberian gelar pahlawan untuk Pak Harto ini. Ya, saya kira kita semua rakyat Indonesia tentu harus berpikir jernih. Saya selalu katakan, inilah saatnya kita bersatu, membangun bangsa kita yang lebih yang penuh kerukunan. Tadi saya katakan lupakan dendam-dendam sejarah. Terlalu prematur kalau tadi disebutkan semua apa yang disampaikan tentang Pak Harto. 32 tahun pemerintahan Pak Harto, kalau mau dihitung kebaikannya jauh lebih banyak dibandingkan apa yang disampaikan tadi. Saya kira kita harus jernih, sekali lagi jernih berpikir bahwa kita bangsa yang besar adalah menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ya, terima kasih atas apa yang disampaikan. Ini menjadi terus
diskursus bersama dan semoga kita harapkan ya nanti akan ada jalan tengah bagi ya topik yang kita sedang bahas ini, pemberian gelar bagi Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Terima kasih Wakil Koordinator Kontras yang juga perwakilan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto, Andri Yunus, dan Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia Idris Laena. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Saudara jangan kemana-mana.